Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Indonesia, jumpa lagi dengan Ibu di channel Bimbel Arif. Sekarang materi yang akan disampaikan adalah bahasa Indonesia mengenai membaca, ya. Bahasa Indonesia kelas 6 SD. Kita mulai aja ya. Oke, pertama kali adalah membaca. Membaca itu ada spek-speknya ya, bagian-bagiannya, yaitu membaca ya. Pertama, memahami isi bacaan. Ya. Pertama adalah memahami isi bacaan, dan yang kedua adalah ide pokok paragraf. Membaca meliputi satu, memahami isi daripada bacaan itu sendiri, dan yang kedua adalah ide pokok dari paragraf itu sendiri ya. Sekarang penjelasan mengenai memahami isi bacaan ya. Memahami isi bacaan. Isi bacaan dapat diketahui dengan menjawab kalimat tanya. Ya. Isi bacaan dapat diketahui dengan menjawab kalimat tanya terlebih dahulu. Iya, terlebih dahulu ya. Ini adalah memahami isi bacaan ya. Jadi memahami isi bacaan dapat diketahui dengan menjawab kalimat tanya terlebih dahulu. Kalimat tanya itu sendiri adalah kalimat tanya adalah kalimat untuk menanyakan sesuatu. Ya, jadi Ibu jelaskan, kalimat tanya adalah kalimat untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya ini diawali atau ditandai ya. Kalimat tanya ini diawali dengan kata tanya atau tanda tanya seperti ini. Ya, kalian tentu tahu ini adalah tanda dari tanda tanya atau kata tanya ya. Jadi dijelaskan lagi, membaca meliputi memahami isi daripada bacaan itu sendiri. Kedua adalah ide pokok paragraf, dan penjelasannya mengenai isi bacaan ini adalah isi bacaan dapat diketahui dengan menjawab kalimat tanya terlebih dahulu ya. Kalimat tanya adalah kalimat untuk menanyakan sesuatu. Ya, biasanya kalimat tanya itu ditandai dengan tanda tanya seperti ini. Ya, anak-anak mungkin sudah tahu, ya.
Yang selanjutnya adalah contoh. Selanjutnya contoh penggunaan kata tanya, ya, kalimat tanya. Contoh penggunaan, ya, contoh penggunaan kata tanya dan kalimat tanya. Kalimat tanya, ya. Contoh penggunaannya, ya. Ini ada beberapa liputannya. Satu, mengenai apa, ya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan sesuatu? Apa digunakan untuk menanyakan sesuatu, ya. Apa digunakan untuk menanyakan sesuatu? Contohnya, misal, ya, apa prestasi yang diraih Budi? Nah, ini contohnya, ya. Apa prestasi yang diraih Budi? Itu misalnya, ya, seperti ini. Yang kedua atau B. Yang kedua atau B adalah siapa? 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 Kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan orang. Ya, kenapa di sini orang? Karena menanyakan siapa, ya. Misal atau contohnya, siapa yang memecahkan gelas, ya. Contohnya siapa adalah, contoh dari siapa adalah siapa yang memecahkan gelas. Siapa yang memecahkan gelas? Itu, ya. Dan yang C adalah kapan. Kapan digunakan? Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu, ya. Kapan adalah waktu, ya. Contoh, kalau bahasa Indonesia kebanyakan pakai contoh. Di mana Dina dilahirkan? Oke, ya, selalu pakai tanda tanya akhirnya. Di mana Dina dilahirkan? Itu contoh dari kapan, ya. Kemudian selanjutnya nah ini sudah, ya, kita hapus. Kita hapus dulu yang sudah ditulis tadi. Semoga pelajaran bahasa Indonesia Ibu sampaikan ini berguna dan bermanfaat untuk anak-anak yang akan sedang menghadapi ujian, ya. Yang
Tempat D adalah di mana? Ya. Di mana? Kata tanya di mana digunakan, ya, kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat atau posisi. Tempat atau posisi. Ya, di mana? Digunakan untuk menanyakan tempat atau posisi. Kata tanya di mana contohnya? Maaf ya, yang tadi contoh yang kapan ini salah ya. Yang kapan itu kapan? Maaf, kapan Budi datang dari Bali? Maaf ya. Sekali lagi maaf, kapan? Kapan Budi datang dari Bali? Ya. Ya. Kapan Budi datang dari Bali? Ini contoh yang mengenai kapan, kata tanya dari kapan. Sekarang kalau yang di mana, seperti tadi ya contohnya. Maaf tadi Ibu salah tulis ya. Salah penempatan, bukan salah tulis. Di mana Dina dilahirkan. Nah, ya. Di mana Dina dilahirkan? Ini yang kata tanya di mana. Sekarang kata tanya mengapa. Mengapa kata tanya ini digunakan untuk menanyakan ya? Mengapa kata tanya ini digunakan untuk menanyakan sebab. Untuk menanyakan sebab ya. Mengapa? Jadinya apa sih sebabnya? Nanti kita harus mengapa? Mengapa? Contohnya. Mengapa Amir datang? Mengapa Amir datang? Mengapa Amir datang? Mengapa? Karena ya. Mengapa Amir datang terlambat ke sekolah? Ini contoh dari kata tanya mengapa. Satu lagi, bagaimana? Ya. Satu lagi, bagaimana? Di sini ya. Bagaimana? Kata tanya dari bagaimana. Ibu hapus dulu ya. Bagaimana? Digunakan, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan
keadaan atau cara. Contoh, bagaimana cara memelihara kelinci dengan baik. Ya. Bagaimana memelihara, pakai hewan sini. Bagaimana cara memelihara hewan kelinci dengan baik. Ini adalah bagian-bagian dari membaca ya. Sekarang yang kedua adalah, Ibu hapus dulu ya. Bahasa Indonesia ini perlahan-lahan dibacanya. Ya. Kita lihat. Sekarang yang kedua adalah ide pokok. Terakhir ya, ide pokok paragraf. Ini sudah, Ibu hapus dulu ya. Harus dipahami bahasa Indonesia anak-anak ya. Paragraf yang baik. Paragraf yang baik hanya memiliki satu ide pokok. Ya. Sedangkan ide pokok itu sendiri adalah topik utama atau inti pembicaraan. Inti pembicaraan dalam satu paragraf. Ya, dalam suatu paragraf. Jadi, Ibu jelaskan dulu sebentar. Ide pokok paragraf. Paragraf yang baik hanya memiliki satu ide pokok, ya. Ide pokok itu sendiri adalah topik utama atau inti pembicaraan dalam suatu paragraf, ya. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama. Ya. Jelaskan, ide pokok ditemukan pada kalimat utama. Sedangkan kalimat utama terdapat di awal paragraf, di akhir. Kita pindah sini ya. Di akhir paragraf
atau keduanya. Maksudnya ada di awal paragraf atau di akhir dan di akhir paragraf. Paragraf bisa di kedua-duanya. Ibu jelaskan dulu ya. Ide pokok paragraf hanya ada satu ide pokok ya yang baik. Ide pokok itu sendiri adalah topik utama atau inti pembicaraan dalam suatu paragraf. Ide pokok ditemukan pada kalimat utama ya. Kalimat utama terdapat di awal paragraf, di akhir paragraf, atau di keduanya. Bisa di awal paragraf dan di akhir paragraf. Ada ya. Tinggal pilih contoh. Ibu sudah kasih contoh. Ini dia ya. Kalimat paragraf. Contohnya, manfaat buah nangka. Ya. Paragraf pertama, buah nangka merupakan sumber makanan yang mengandung vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral diperlukan oleh tubuh manusia. Ini adalah paragraf awal ya. Paragraf kedua, buah nangka mempunyai serat yang rendah kalori. Serat rendah kalori banyak mengandung kalium. Ini paragraf kedua. Ya, isi dari kalimat paragraf, bacaan kalimat paragraf kedua. Dan bacaan kalimat paragraf ketiga yang terakhir adalah serat yang terdapat dalam buah nangka mempunyai beberapa manfaat. Serat buah nangka dapat melancarkan buang air besar. Ya. Jadi di mana? Di sini yang mengenai ide pokok paragrafnya. Ya. Yang ada di bacaan kalimat bacaan ini yang menjadi ide pokok paragraf adalah pada paragraf ketiga. Ya. Kenapa di paragraf ketiga? Karena ada di paragraf ketiga. Bacaan di atas ya, nih di paragraf ketiga ya. Kenapa? Karena serat pada buah nangka mempunyai beberapa manfaat. Oke, ya itulah anak-anak contoh dari manfaat buah nangka. Ide pokoknya ada di paragraf yang ketiga di sini ya, nih, ya di sini beberapa manfaat, yaitu karena serat pada buah nangka mempunyai beberapa manfaat. Oke, anak-anak Indonesia, sampai jumpa lagi. Jangan lupa like-nya, subscribe-nya, share-nya, komentarnya. Ibu harapkan dan dukung kami terus ya. Jangan lupa 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Oke? Semangat Indonesia!